Orang Madura gini kalau pakai sarung ya, kalau ngumpetin duit gini kalau pakai sarung. Kan dilipat begini kan lipatan masih begini gulungnya kan ya. Kalau sekali duit 100. Kalau 3 kali duit 50. Terus yang paling luas semenjak di Madura gitu pernah ngalamin ini enggak apa tempat angker yang sampai kerasa takut karena pernah. Daerah Selama ini itu kan saya nggak percaya tuh begitu-gitu. terus Saya apaan sih hantu ya kan, kayak di film-film ya kan. Itu mah bohong. Tapi selama di Madura semua luar biasa ngelebihin anak sendiri ya. ngerawatin Istri. sekeluarga. Ngelebihin udah kayak istri kedua katanya ya. Iya. Udah. Malah enggak, itu cuma alasan. Alasan ya? Mungkin orang yang bilang begitu karena ada istrinya. Oh, gitu. Kalau nggak ada istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kayak wabarakatuh. pengajian. Nih sekarang saya lagi lagi semangat bikin video karena ada yang nemenin. Nih teman saya dari Bandung. Dari Bandung. Nah, kenalin dulu biar Ya. subscriber saya tahu Siap. nama dan untuk pengalaman di Madura sudah berapa lama? Nama saya Wendy. Saya sekarang tinggal di Madura. Berapa tahun? Udah 1,5 tahun. 1,5 tahun. Gimana hidup di Madura, di kampung ini? Enak. Kan Madura tuh kampung terkenal ya. Iya. Sampai 1,5 tahun gimana itu? Enak. Kok bisa betah gitu? Enak. Sebenarnya apa ya? Enak sih sebenarnya di Madura ini. Dulu memang pikirannya takut tinggal di Madura. Takutnya kenapa? Nih, katanya kan orang Madura galak-galak, Pak. Baca. Ya enggak? Katanya Ya kan. Kenyataannya gimana? Kenyataannya enak ternyata. Enak orang Madura baik-baik. Iya, cerita di luar sana tuh kan orang Madura ya kan. Katanya galak-galak. Sama orang enggak orang Madura kalau cuma cerita itu. Iya, ya, itu benar. kadang ada Betul, yang nambah-nambahin. Betul. Ada yang ngurangin. Makanya setelah di Madura itu berubah, ternyata orang Madura baik-baik. Dan apa yang bikin menarik ya, sebelum masuk Madura tuh sering saya ngeliat orang Madura di Jakarta, Ya, di mana? banyak. Di Bandung, udah banyak yang jual sate. Pokoknya di mana-mana pasti ada orang Iya, Madura. di mana-mana ada orang Madura. Pokoknya mau di daerah Papua, mau di mana pasti ada orang Madura. Iya. Makanya Madura tuh everywhere katanya kan. Kalau bisa bulan datengin ya Mas ya. Jualan sate di bulan. Astronot. Hebat. Iya, mungkin nanti kalau udah bisa ke bulan ya Mas ya. Dulu saya penasaran yang tadi bilang katanya ternyata enak di Madura. Enaknya tuh gimana? Soalnya gini Mas, setiap kita datang ke rumah orang Madura, itu pasti dikasih makan. Ya kan? Ini kok enggak? Ya ini kan karena udah sering kesini saya. Mungkin yang punya rumah bosan kali ngasih saya makan. Bang. Makan. Jangan gitu kan, ini udah tinggal bungkusnya. Gitu nanti. Lagi tadi nanya soalnya. Ayo situ bilang. Ya tadi katanya ini kok gak dikasih makan. Bilang aja udah tinggal bungkusnya gitu. Iya boy. Itu bawa orang Madura. Orang Madura kan begitu. Betul. Ternyata itu membunuh ekspektasi saya yang dulu orang Madura galak. Ternyata orang Madura baik-baik. Iya. Makan dikasih apapun. Pokoknya kalau udah deket kita minta apa aja dikasih ya kan. Iya, sama. Jangan-jangan kalau saya minta rumah dikasih ya kan. Bangsat kau. Tinggal minta. Iya, Mas minta rumahnya ya. Baik orang Madura. Tapi sudah udah bisa semua nggak bahasa Madura? Sedikit-sedikit udah mulai bisa. Yang paling sulit bahasa Madura itu apa? Ternyata, Menurut itu, yang paling sulit semenjak ada di Madura gitu yang paling ternyata sulit. bahasa Madura itu nggak bisa sembarangan ngomong. Ternyata ada penempatan situasi dan kondisi yang berbeda. Misalnya kita ngomong ini apa? Depade itu kan terima kasih ya. Lu terobos aja lah anjing ah. Depade. Sama-sama. Depade. Kalau terima kasih itu Mator sekelangkong. Kalau depade sama-sama ya kan. Nah, kita nggak bisa ternyata kalau ngomong
ayo sini kita toju depade. Ternyata itu nggak bisa ya kan? Oh iya, Iya kan? Duduk sama-sama nggak bisa. Ternyata depade itu penggunaan bahasa untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Nah, tapi yang buat apa namanya jawaban ya? iya Ya. untuk jawaban. Jawaban. Nah, itu. Depade Sama-sama. Berarti kita nggak bisa ngomong toju Ya, depade. bahasa depade itu dibawa ke bahasa lain Iya, kan nggak bisa. beda ya. Ternyata penempatan Penempatan. situasi dan kondisi. Gitu cerita. Nah, tapi ada satu nih yang bikin saya menarik sama orang Madura selama saya tinggal di Madura ya. Bukan cuman masalah bahasanya saya mulai belajar, tapi saya juga belajar pakai sarung sekarang. Ya kan? Orang bisa nggak pakai sarung? iya orang Madura tuh kan sekarang dulu tuh saya sempat heran, Mas. Orang Madura tuh kadang-kadang ada yang ke Indomaret pakai sarung, ke Alfamart pakai sarung. Ya kan? Kadang orangnya pakai kaos tapi pakai sarung. Iya, pakai sarung ya kan. Duitnya ditaruh di mana itu? Ya? Iya, makanya saya sekarang mulai belajar pakai sarung kan. Ada dua tipe kan. Sarungnya anak santri ya kan sama sarung nelayan ya kan. Beda ternyata. Saya mulai tuh belajar pakai sarung. Dan yang buat menariknya lagi, orang Madura ini kan apa itu sarung itu bisa sebagai pengganti tas ya enggak? Iya. Naruh korek, naruh rokok, naruh handphone di penuh ya kan? Kayak kata Doraemon. Kayak kata Doraemon. Naruh apa? Naruh korek, naruh gula, naruh kopi di sini. Makanya itu buat saya orang Madura nih canggih saya bilang ya kan. Iya, makanya kadang saya mikir loh. Ini kan bisa penuh begitu, jangan-jangan di dalamnya ada Alfamart ya kan? Selamat datang di Alfamart. Another one. Hebat orang Madura nih. Saya mulai belajar tuh. Makanya makanya biasanya kalau malam tuh saya lagi nggak pakai sarung aja, biasanya pakai sarung sebagai pengganti tas. Gini, saya pernah dulu ke Jakarta ya, main ke teman saya. Kan saya pakai sarung ya, walaupun tinggal di sana tetap saya pakai. Ini nggak apa-apa ngerokok ya Mas? Iya. Santai ya. Pas gitu teman saya ngikutin saya karena saya pakai sarung, dia pakai sarung juga, biar sama-sama katanya gitu kan. Saya kan bawa uang biasa, bawa rokok gitu kan. Tapi kalau HP saya lebih di sini, di samping sini. Terus teman saya itu juga bawa dijepit. Terus pas gitu kan belanja, bukan ke Indomaret, ke Alfamart, ya ke Alfamart. Belanja, dia mau beli apa ya? Kalau nggak salah roti ya itu kan malam ya. Terus pas mau ngambil duitnya nggak ada. Padahal itu sudah ditaruh di sini di lipatan sarungnya. Pas nyampe sana duitnya nggak ini, mungkin dia kelupaan apa ya? Mungkin ngelipatnya kejauhan. Iya, karena nggak biasa. Kalau orang Madura kan sampai dalam. Iya, ngelipatnya kejauhan mungkin. Iya. Kirain jadi satu semua gitu. Enggak, kebanyakan begitu. Untuk apa? Untuk nandain ya. Nah, jadi kalau misalkan satu contoh, entah ketemu anak atau teman, minta duit 100, nggak ada, kalau nggak bawa duit 100, ada 1000-an. Jadi tahu lipatan paling keluar. Berarti Mas ini orang Madura banget ya, tahu banget. Ya iyalah, orang saya kelahiran di sini. Gitu ya. Kalau saya mau cobalah berarti bisa lipatan pertama 1000, 2000. Enggak, lipatan yang pertama kita pakai sarung nih, ya kan? Anggap ini yang 100.000, kita pakai sarung yang 100.000 lipat. 50.000 lipat lagi. Terus yang 5.000 sama 2.000 lah gitu kan. Lipat paling luar ada yang paling ibarat dataran paling luar. Dataran paling atas, dataran paling bawah. Iya. Tapi saya pernah coba lagi Mas, kan pakai sarung ya, pakai sarung. Saya nyoba naruh handphone ya kan, saya jepit juga paling depan tuh, saya taruh paling depan. Sayangnya saya nggak kurang kencang kali kan sarungnya, jadi sarungnya masuk ke dalam, saya paksa ini jadi masuk ke dalam. Bocah, ngapa ya? Jadi gondar gandur gitu ya kan, jadi masuk ke dalam, kurang kencang saya masuk sarungnya. Aduh, ternyata ada tekniknya ya. Ada lah. Nggak sembarangan ya. Ini itu tadi satu contoh yang tadi itu. Jadi kalau misalkan uang yang bukan kita pelit sama anak atau ini enggak. Kadang kita suka kelupaan atau kena injak sarung kan
meleset sedikit. Meleset, Jadi ya ibarat misalkan kita hilang uang kan, uang yang kecil, yang 50 masih ada di dalam ya. Misalkan yang 50 hilang, ada lagi yang di dalaman lagi. Nggak ada kemungkinan dia juga bakal hilang nggak sih naruh di sini? Ya, enggak lah. Nggak mungkin ya. Tapi kembali lagi sama kebiasaan sebenarnya. Kebiasaan. Kalau misalkan kita nggak biasa naruh uang ke sana, suka banyak sih yang hilang. Jadi pas nyampe rumah dia bilang apa? Ada teman juga ya, pas nyampe rumahnya dia istrinya minta duitnya, pas mau diambilin duitnya nggak ada. Oh ya, kelupaan gitu. Pokoknya kalau nggak biasa ya itu sering. Kadang kan orang pakai sarung tuh kadang ini ya kena injek atau kena apa gitu kan. Ketarik. Jadi kita lupa kan langsung pakai lagi. Nggak taunya ada uang jatuh gitu. Bener. Iya enak pakai sarung. Sekarang kalau ini sekarang aja saya nggak pakai sarung. Biasanya kalau di desa-desa tertentu saya pakai sarung tuh kan. Naik motor udah biasa pakai sarung, udah enak. Terus yang nggak enaknya di Madura apa? Yang nggak enaknya apa ya? Ini ya paling ini ngobrol sama orang yang udah biasanya orang-orang yang udah tua gitu kan. Karena saya kesasar sekali di satu desa mana gitu kan. Wah, cuman ada ibu-ibu udah tua di situ. Jadi saya ngomong bahasa Indonesia mungkin dia kurang paham kali. Oh iya. Jadi ngobrol sendiri-sendiri, satunya kemana? Kan selama ini saya catat kan. Handphone saya lowbat ya kan. Waduh kesasar saya ini ibu-ibu. Madura nggak ada di Google One aja. Translate bahasa Madura nggak ada. Hei, asu. Teh. Saya nanya sama ibu itu. Saya cuma tahu apa Edimah ya. Bu, Edimah ya, Bu. Desa apa sih waktu itu lupa saya. Anggap aja desa Pecangkeun. Iya, desa itu saya bilang. Area baru dia. Bingung saya, waduh panik saya. Ibu itu kan ngomongnya cepet kan. Iya. Waduh, ngomong apa nih? Dia namanya orang Madura sih kan langsung apalagi ibu. Neka bun bere teh ya kan bun temur ya kan marehjia anganan apa tuh nggak tahu pakai bahasa Madura full lah itu. Panik saya ya kan. Aduh ya udah saya udah taunya dengan gaya tangan dia kan. Saat gaya tangan ke barat terus ke timur mungkin ya pakai selatan pakai bahasa isyarat dia gini. Aduh. Makanya saya kadang tetap ketahuan karena saya bukan orang Madura, logatnya ketahuan ya Mas ya. Iyalah, beda. Memang kan terkenalnya bahasa Madura itu apa ya? Kasar juga, lidahnya tuh kasar. Apa? Logat kasar ya. Bukan kasar mungkin volumenya ya besar. Berpaling padamu yang meracun. Apa gimana? Enggak, logatnya juga. Ada logatnya. Tapi katanya ada logat yang halus juga kan? Tetap apa dari lidah apa ya orang Madura tuh karena bahasanya kan rata-rata bahasa Madura itu di akhir katanya tuh pakai h semua rata-rata gitu ya. Demah kan h gitu ya. Demah kan kalau bukan orang Madura kan paling yang kan cuma doang kan tapi kalau orang Madura rata-rata bahasa Madura itu di akhir katanya kebanyakan ada hanya Demah Edimah di mana kan Edimah terus pokoknya hal semua ada di akhir kata itu kebanyakan pakai. Iya benar enak banyak sih pengalaman selama di Madura ini. Saya juga baru tahu ternyata orang Madura kalau yang punya sapi karapan ternyata itu perawatannya tuh bener-bener. Oh iyalah ngerawatin istri keluarga. Ngelebihin udah kayak istri kedua katanya ya. Iya. Udah. Malah enggak itu cuma alasan. Mungkin orang yang bilang begitu karena ada istrinya. Oh, gitu. Kalau nggak ada istrinya lebih dari istri yang pertama. Makanya saya baru tahu ternyata kalau sapi karapan itu pakai 30 butir telur ya kan sehari. Belum lagi jamunya katanya dipijit juga ya kan Mas. Saya bingung nanti kalau seandainya sapinya ketagihan minta pijitin Mas kalau pijitin saya ya. Semenjak di Madura gitu pernah ngalamin ini enggak tempat
angker yang sampai kerasa takut ke masnya pernah. daerah Selama mana ini itu? kan saya nggak percaya tuh begitu Nah, gituan. terus Saya apaan sih hantu ya kan, kayak di film-film ya kan. Nah itu mah bohong. Tapi selama di Madura saya mulai ngerasain merinding-merinding gitu. masa Pernah ada di satu desa mana, lupa saya nama desa. Di sini kan banyak banget ya. Lo terobos aja lah anjing ah. Begini doang lo. Menakut. Basah. Jagoan nggak takut basah dia. Nggak takut tetanus apa dia? Pernah satu desa nih mah, apa ya, ini kayak malah hantunya bukan kayak nanti ini. aja ceritanya udah sekian dulu ya. Enggak Sekian dulu. Nanti dulu. Ketemu di video selanjutnya. Dadah.